Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Kimia Gampang Banget. Kali ini kita akan coba berdiskusi tentang bab kesetimbangan kimia. Apa itu kesetimbangan kimia? Contoh dan pembahasan soalnya seperti apa, serta kegunaannya untuk apa. Tanpa panjang lebar, kita langsung saja ke papan tulis. Sebelum kita berdiskusi lebih jauh tentang kesetimbangan kimia, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu peta konsep yang akan kita pelajari. Nah, di sini kurang lebih ada 7 subbab kesetimbangan kimia yang akan dipelajari. Di antaranya adalah yang pertama, reaksi dapat balik. Bahwa syarat dari kesetimbangan kimia itu adalah reaksi kimianya harus reversible atau reaksinya dapat balik, ditandai dengan tanda panah yang bolak-balik seperti ini. Gitu ya. Jadi subbab yang pertama nanti kita akan belajar tentang konsep dari kesetimbangan kimia, yaitu reaksinya reversible atau reaksinya dapat balik. Sebab yang kedua nanti kita akan belajar tentang keadaan kesetimbangan. Keadaan kesetimbangan ini ada dua. Yang pertama, keadaan setimbang pada saat reaksi tersebut homogen. Yang kedua adalah keadaan setimbang pada saat reaksi kimia tersebut heterogen. Homogen dan heterogen dilihat dari fasanya. Homogen dalam artian reaksi tersebut memiliki fasa yang sama. Semuanya sama. Contoh misalnya seperti ini, gas. Semua dalam wujud gas. Kalau heterogen, berarti fasanya berbeda. Contoh misalnya ketika di sini ada solid, di sini liquid, di sini gas, atau di sini aqueous. Sebab yang kedua, ini kita belajar keadaan kesetimbangan dalam dua jenis reaksi kimia, yaitu homogen dan heterogen dalam wujud atau dalam fasa zat kimia. Selanjutnya, subbab yang ketiga, kita belajar tentang pergeseran kesetimbangan. Dalam laju reaksi kimia, pergeseran kesetimbangan atau pergeseran laju reaksi itu dipengaruhi oleh suhu, konsentrasi, volume. Maka dalam pergeseran kesetimbangan subbab ketiga juga nanti akan membahas tentang pengaruh suhu, pengaruh konsentrasi, dan pengaruh volume terhadap pergeseran kesetimbangan. Selanjutnya subbab yang keempat. Subbab yang keempat kita akan mempelajari tentang Kc, di mana Kc ini adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. K ini adalah tetapan kesetimbangan, C-nya konsentrasi. Lambang dari konsentrasi adalah kurung siku seperti ini. Seperti ini dibagi dengan, oh ini maaf ya, harusnya ini A. Dibagi dengan reaktan. Kalau seandainya ini adalah penjabaran dari rumus Kc reaksi yang ini, maka itu artinya bahwa Kc sama dengan produk, konsentrasi produk dikurangi dibagi dengan konsentrasi reaktan. Konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Itu pembahasan pada subbab yang keempat. Selanjutnya pada subbab yang kelima, kita akan belajar membahas tentang Kp, yaitu tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial. Rumus dari Kp itu sendiri adalah sama seperti rumus Kc, di mana produk dibagi dengan reaktan, tapi dalam bentuk tekanan. Dalam bentuk tekanan parsial. Misalnya contoh, jika reaksi ini dihitung Kp-nya, maka rumus dari rumus Kp dari reaksi tersebut adalah Pc, artinya tekanan parsial senyawa C pangkat koefisiennya dikali tekanan parsial senyawa D pangkat koefisien dibagi dengan reaktan senyawa tekanan parsial senyawa A dan senyawa B pangkat koefisiennya. Itu pembahasan subbab yang kelima yang akan kita pelajari. Selanjutnya subbab yang keenam, kita akan mempelajari hubungan antara Kp dan Kc. Bagaimana hubungan antara Kp dan Kc? Nanti Kp dan Kc memiliki hubungan seperti ini, di mana Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Rumus ini diambil dari rumus gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Penjabarannya nanti kita akan bahas lebih lanjut pada pembahasan subbab hubungan Kc dan Kp. Subbab yang terakhir, kita akan membahas tentang derajat disosiasi. Derajat disosiasi lambangnya A, rumusnya adalah mol zat terurai dibagi mol zat mula-mula. Nanti bagaimana penggunaan derajat disosiasi? Kita langsung pada pembahasan subbabnya. Tanpa panjang lebar, kita langsung pada pembahasan subbab yang pertama. Oke, subbab yang pertama, reaksi dapat balik. Berdasarkan arah berlangsungnya reaksi, maka reaksi kimia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah reaksi satu arah. Satu arah, atau biasa juga yang terkenal dengan irreversible, itu adalah suatu reaksi kimia yang salah satu reaktannya ketika habis, reaksi tersebut berhenti. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah misalnya ketika ada magnesium ditambahkan dengan asam klorida menjadi MgCl2 dan H2. Nah, dalam reaksi ini, apabila salah satu reaktannya habis, maka reaksi ini terhenti. Nah, salah satu contoh tanda reaksi irreversible yaitu ditandai dengan tanda panah 1. Nah, kemudian reaksi yang kedua disebut dengan reaksi reversible. Reversible artinya adalah dapat balik. Ada yang menyebutnya sebagai reaksi dapat balik atau ada yang menyebutnya juga sebagai reaksi bolak-balik. Nah,
Reaksi ini lebih dikenal juga dengan sebutan reaksi reversible atau reaksi yang dapat balik, di mana ketika pembentukan produk, seketika itu pula dengan laju yang sama produk diuraikan menjadi reaktannya. Nah, reaksi reversible selalu berlangsung dua arah, yaitu ke kiri dan ke kanan. Yang kedua, reaksi reversible selalu dilakukan di ruang tertutup, artinya tidak ada energi yang keluar ataupun masuk. Reversible ini syaratnya harus dilakukan di ruang atau di sistem yang tertutup. Kemudian laju ke kanan sama dengan laju ke kiri, atau biasanya kita sebut dengan setimbang. Artinya, V1 harus sama dengan V2. V laju pembentukan produk harus sama dengan V penguraian produk menjadi reaktannya. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya ketika ada amoniak, NH3 diuraikan menjadi N2 dan hidrogen. Nah, seketika itu pula dengan laju yang sama, maka unsur-unsurnya ini akan membentuk kembali produk NH3. Gitu ya. Nah, salah satu reaksi reversible ini ditandai dengan tanda panah 2, yaitu tanda panah penguraian atau tanda panah pembentukan produk dan penguraian produk atau pembentukan reaktan. Subbab yang pertama selesai. Contoh yang pertama, ketika misalnya kita ketemu dengan soal seperti ini, suatu sistem reaksi dinyatakan dalam keadaan setimbang apabila, nah setimbang ini kan syarat satu, reaksi tersebut harus reversible dan reaksi tersebut otomatis pasti memiliki laju reaksi V1 sama dengan laju reaksi V2, artinya pembentukan produk sama dengan penguraian produk. Nah, kira-kira jawabannya apa? A, B, C, D, E. Kita analisis pilihan gandanya satu persatu, kenapa salah dan kenapa jawabannya itu. Yang A adalah reaksi berlangsung dua arah pada waktu bersamaan. Reaksi berlangsung dua arah ini betul, tapi pada waktu bersamaan ini salah. Nah, ini salah ya. Tidak ada pernyataan reversible itu dalam waktu yang bersamaan. Yang betul adalah pernyataannya dalam laju reaksi yang sama, bukan waktunya yang sama ya. Karena tidak mungkin produk terbentuk pada saat karena tidak mungkin produk diuraikan pada saat produk itu terbentuk. Misalnya, detik yang pertama ada suatu reaksi A ditambah B menjadi C. Misalnya detik yang pertama A sama B ini bereaksi membentuk C. Detik yang pertama misalnya 1 sekon atau detik yang pertama. Nah, tidak mungkin penguraian C juga pada detik yang pertama karena kan C-nya belum terbentuk. Jadi gitu ya. Kenapa yang A salah? Karena bukan waktu yang bersamaan tapi laju reaksinya. Yang B jawabannya adalah yang B karena laju reaksi berlangsung dalam dua arah reversible dalam laju reaksi yang sama. Laju reaksinya yang sama ya. Kemudian yang C, apa yang salahnya? Jumlah mol zat pada keadaan setimbang selalu sama. Tidak selalu sama ya, yang jelas yang selalu sama itu adalah laju reaksinya, bukan jumlah mol zatnya gitu ya. Masing-masing zat bereaksi sudah habis. Nah, kalau sudah habis berarti bukan reversible, tapi irreversible, makanya salah. Gitu ya. Yang atas kenapa salah? Karena jumlah molnya tidak sama. Yang E kenapa salah? Jumlah zat yang terbentuk dalam reaksi sama dengan reaksi. Nah, tidak sama ya, yang sama laju reaksinya, bukan jumlah zatnya. Jadi kalau misalnya ketemu dengan soal seperti ini, definisi dari kesetimbangan adalah reaksi tersebut berlangsung reversible atau dua arah dalam laju reaksi yang sama. Gitu ya. Oke. Berikutnya, keadaan kesetimbangan. Nah, keadaan kesetimbangan ini bagi menjadi dua. Yang pertama adalah kesetimbangan homogen dan yang kedua adalah kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan yang semua komponennya satu fasa. Fasa itu adalah wujud zat. Wujud zat. Nah, wujud zat ini kan ada 4 ya. Yaitu yang pertama ada solid, liquid, gases, sama aqueous. Jadi, kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan yang semua komponennya satu fasa. Contoh, misalnya seperti ini. Ketika pembentukan NH3, semua fasanya berwujud gas. Ini yang disebut dengan homogen. Artinya, semua komponennya fasanya sama atau satu fasa. Nah, kemudian yang kedua adalah kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan yang terdiri dari dua fasa atau lebih. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah misalnya seperti ini. Ada kalsium karbonat CaCO3 diuraikan menjadi CaO dan CO2 dengan fasa yang berbeda. Misalnya di sini ada solid, di sini ada solid, dan di sini ada gas. Artinya fasanya berbeda. Nah, ini yang disebut dengan kesetimbangan heterogen. Fasanya berbeda. Atau disebut dengan kesetimbangan heterogen. Oke, itu subbab yang kedua. Selanjutnya, subbab yang ketiga. Subbab yang ketiga, dia bercerita tentang pergeseran kesetimbangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan itu ada 3. Di antaranya adalah yang pertama konsentrasi, lambangnya kurung siku ya. Konsentrasi lambangnya kurung siku. Aturannya adalah kita permudah seperti ini, penulisannya kita permudah seperti ini. Konsentrasi kan dilambangkannya dengan kurung siku seperti ini. Maka aturan yang pertama adalah jika konsentrasi dinaikkan atau ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah lawannya gitu ya. Tapi sebaliknya kalau misalnya konsentrasinya diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah dirinya sendiri. Contoh misalnya, ketika ada reaksi A ditambah B menjadi C,
menjadi C, katakanlah ini homogen, semuanya berfase gas. Jika konsentrasi A-nya dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah lawannya. Nah, sekarang senyawa A ada di sebelah kiri atau ada di ruas kiri, maka lawannya mana? Ruas kanan. Sehingga apabila konsentrasi dinaikkan pada senyawa A, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Sebaliknya, jika konsentrasi A dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri, yaitu ke arah dirinya sendiri, yaitu ke arah senyawa A yang dikurangi konsentrasinya. Gitu ya kira-kira. Oke, faktor kedua yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan itu adalah volume dan tekanan. Jadi volume dan tekanan ini selalu berdampingan. Aturannya adalah ketika volumenya naik, maka otomatis pasti tekanannya turun. Ketika volumenya turun, maka otomatis tekanannya naik. Logikanya adalah seperti ini. Misalnya ketika kita punya sebuah tabung yang kedap udara tanpa ada, jadi tutupnya, ini katakanlah ini adalah tutupnya. Ketika tutupnya ini dinaikkan atau diturunkan ke bawah, maka kita anggap tidak akan ada udara yang keluar masuk atau energi yang keluar masuk. Sehingga kita bisa analogikan seperti ini. Ketika volumenya naik, artinya kan volumenya besar. Logikanya seperti ini. Ketika misalnya ini adalah tutup dari sebuah tabung yang kedap udara. Volumenya segini, katakanlah 1 liter. Nah, ketika volumenya 1 liter, katakanlah tekanannya 1 atmosfer juga. Nah, ketika tutupnya ditekan ke bawah, katakanlah tutupnya menjadi posisi seperti ini yang tidak akan ada keluar udara masuk. Katakanlah ini perpindahan tutup dari sini ke bawah itu tidak akan menambah udara atau energi keluar ataupun masuk. Nah, otomatis ketika tutupnya ditekan ke bawah, maka volumenya kan akan menjadi sedikit. Nah, volumenya menjadi kecil. Ketika volumenya menjadi kecil, maka kita analogikan zat yang di bawah mengalami tekanan. Tekanan dari mana? Tekanan udara dari atas ke bawah. Artinya, ketika volumenya kecil, maka tekanannya besar. Nah, ini volume dan tekanan itu selalu bergandengan. Selalu bergandengan kenapa? Karena ketika volume dinaikkan atau diturunkan itu pasti berefek kepada besar kecilnya tekanan yang diberikan. Gitu. Faktor yang ketiga yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan itu adalah suhu. Aturannya adalah ketika suhu dinaikkan, maka dia akan menggeser kesetimbangan ke arah endotherm. Dalam hal ini endotherm delta H-nya lebih besar daripada 0 atau delta H-nya positif. Jadi ketika suhu dinaikkan, dia akan menggeser kesetimbangan ke arah delta H positif. Nah, kalau seandainya suhunya diturunkan, maka dia akan menggeser kesetimbangan ke arah exotherm atau ke arah delta H negatif. Contoh misalnya ketika ada reaksi A ditambah B menjadi C, katakanlah delta H-nya positif. Nah, delta H positif ini adalah ukuran delta H untuk produk, yaitu produknya berupa entalpi positif atau endotherm dan reaktannya exotherm. Nah, kalau seandainya suhunya dinaikkan, dia akan menggeser kesetimbangan ke arah endotherm. Endothermnya ada di sebelah kanan atau ada di ruas kanan, yaitu produk. Nah, ketika suhu dinaikkan, dia akan menggeser kesetimbangan ke arah kanan. Gitu sebaliknya, ketika suhu diturunkan, maka dia akan menggeser kesetimbangan ke arah kiri. Gitu ya. Kita akan coba kerjakan contoh soal yang ada di sini. Contoh soalnya. Nah, misalnya ketika ada soal seperti ini. Ada PCl3 ditambah PCl2 menjadi PCl5 dengan delta H-nya negatif. Kita langsung saja ya. Contohnya adalah misalnya ada 3 pertanyaan seperti ini. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana kalau konsentrasi PCl3-nya dinaikkan? Apakah dia akan menggeser kesetimbangan ke kiri atau ke kanan? Gitu ya. Atau pertanyaan kedua, bagaimana ketika volumenya dinaikkan? Apakah dia akan menggeser kesetimbangan ke arah kiri atau kanan? Dan yang ketiga adalah bagaimana ketika suhunya dinaikkan? Apakah dia akan menggeser kesetimbangan ke arah kiri atau kanan? Kita coba masukkan ke aturan-aturan dari faktor pergeseran kesetimbangan kimia. Nah, kita kerjakan dulu soal yang pertama. Ketika konsentrasi PCl3-nya dinaikkan, dia akan menggeser kesetimbangan ke arah lawannya. Nah, karena PCl3 ada di sebelah kiri, maka dia akan menggeser kesetimbangan ke arah kanan. Jawabannya adalah ke arah kanan. Nah, ke arah kanan ya. Nah, kemudian soal yang kedua, ketika volumenya dinaikkan. Ketika volumenya dinaikkan, pasti dia akan menggeser kesetimbangan ke arah yang memiliki koefisien besar. Contohnya mana? Contohnya adalah seperti ini. Ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 1. Kalau dijumlahkan menjadi 2. Yang sebelah kanan atau ruas kanan koefisiennya 1. Maka kita bisa nyatakan ruas kiri koefisiennya 2, ruas kanan koefisiennya 1. Kalau volumenya dinaikkan, maka dia akan menggeser kesetimbangan ke arah yang koefisiennya besar. Nah, karena koefisien besar itu adalah 2, maka dia akan menggeser kesetimbangan ke arah kiri. Begitu ya. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana kalau seandainya suhunya dinaikkan seperti ini? Nah, kalau suhunya dinaikkan, maka dia akan menggeser kesetimbangan ke arah endotherm. Karena reaksinya seperti ini dan dia memiliki delta H negatif, maka kita bisa nyatakan ruas kanan ini adalah exotherm. Exotherm karena negatif ya. Kemudian ruas kiri kita nyatakan sebagai endotherm. Kalau suhunya dinaikkan, maka dia akan menggeser ke arah reaksi endotherm. Jadi dalam hal ini kalau suhu dinaikkan, maka dia akan menggeser kesetimbangan ke arah kiri. Jawabannya adalah ke arah
kiri. Nah, catatan yang harus kita ingat adalah ada dua catatan penting. Yang pertama, koefisien yang berindeks liquid tidak dan solid tidak diperhitungkan. Jadi kalau seandainya ada di sini solid, maka koefisien yang ada bukan dua, tapi satu saja, karena koefisien yang satu solid tidak diperhitungkan. Maka nanti kita bisa nyatakan satu koefisien luas kiri dan satu koefisien luas kanan. Jadi koefisien untuk zat liquid dan solid tidak diperhitungkan. Kemudian yang berikutnya, harga K hanya dipengaruhi oleh suhu. Jika perubahan suhu menggeser kesetimbangan ke luas kanan, maka harga K semakin besar, pun juga sebaliknya. Ini masuk akal, karena apa? Karena harga K atau KC dan KP nanti kan konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Nah, kalau produknya besar, maka otomatis pasti hasilnya besar karena pembaginya kecil. Gitu. Kalau reaktannya besar, maka hasilnya kecil, pasti pembaginya kecil. Gitu ya. Maka harga K semakin besar pun sebaliknya. Oke, itu adalah subbab yang ketiga. Lanjut. Oke, next. Nah, pergeseran kesetimbangan ini diprakarsai oleh ilmuwan yang bernama Henry Louis Le Satelier, yang dikenal dengan asas Le Satelier. Asas Le Satelier ini bunyinya adalah, jika dalam suatu sistem kesetimbangan diberikan tindakan atau aksi, maka sistem kesetimbangan tersebut akan mengadakan reaksi, atau sistem tersebut, sistem kesetimbangan yang dimaksud di sini ya, akan berubah sedemikian rupa atau akan mengadakan suatu reaksi sehingga pengaruh reaksi tersebut dapat diperkecil. Gitu ya. Nah, dalam hal ini, sistem kesetimbangan akan berusaha untuk mempertahankan kesetimbangannya. Nah, jika terjadi aksi dalam hal ini adalah pengaruh konsentrasi, pengaruh suhu, dan pengaruh volume, maka sistem akan mengalami pergeseran agar kesetimbangannya tercapai kembali, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan, atau yang lebih dikenal dengan asas Le Satelier. Contoh soalnya seperti apa? Nah, kalau seandainya ada soal seperti ini yang mengatakan bahwa jika terhadap suatu sistem kesetimbangan dilakukan suatu aksi, pada sistem akan terjadi suatu reaksi, sehingga pengaruh aksi terhadap sistem menjadi sekecil mungkin. Maka asas ini dikemukakan oleh siapa? Oleh Le Satelier, gitu ya jawabannya. Karena ini sudah definitif atau hafalan terhadap asas Le Satelier. Pengembangan dari asas Le Satelier nanti kita akan kembangkan lebih jauh di video yang lain, gitu ya. Kemudian contoh berikutnya, misalnya ditanyakan suatu sistem kesetimbangan bersifat dinamis mikroskopis. Nah, dinamis ini adalah selalu bergerak ya, selalu bergerak terus-menerus, dan lawan katanya adalah statis, diam. Mikroskopis ini artinya tidak kasat mata, yang hanya dapat diamati oleh mikroskop gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, suatu sistem kesetimbangan bersifat dinamis mikroskopis, maka artinya di sini kan ada kesetimbangannya juga, berarti dia reaksinya reversible, bolak-balik dengan laju reaksi yang sama. Maka jawabannya adalah C, reaksi tersebut berlangsung ke kanan dan ke kiri, atau reversible ya, tapi tidak teramati, artinya mikroskopis gitu ya. Bertemu dengan soal seperti ini, suatu kesetimbangan dikatakan dinamis sama seperti yang tadi, selalu bergerak terus-menerus. Apabila dalam kesetimbangan tersebut, jawabannya adalah dodol ya. Secara mikroskopis, reaksi tetap berlangsung kedua arah atau reversible gitu ya. Nah, kalau seandainya ada soal seperti ini, berikut adalah faktor yang mempengaruhi kesetimbangan suatu reaksi reversible. Suatu reaksi reversible. Kecuali, nah yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan adalah suhu, volume, tekanan. Nah, volume dan tekanan ini selalu berdampingan ya, serta konsentrasi. Jadi kalau di sini pertanyaannya kecuali, maka jawabannya adalah katalis. Karena katalis itu adalah kimia yang dapat mempercepat laju reaksi gitu ya. Oke, next. Subbab yang keempat. Tetapan kesetimbangan atau KC, di mana tetapan kesetimbangan ini dilambangkan dengan K besar dan C-nya itu untuk menunjukkan konsentrasi. Jadi KC adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Bunyi dari hukum, nah ini adalah bunyi dari hukum tetapan kesetimbangan. Hukum kesetimbangan kimia. Hukum ini ditemukan oleh Cato Maximilian, atau hubungan kesetimbangan kimia ini ditemukan oleh Cato Maximilian Goldberg dan Peter Weige. Nah, selanjutnya disebut dengan hukum kesetimbangan. Bunyinya agak beribet ya. Adik-adik bisa baca sendiri bahwa terdapat suatu hubungan yang tetap antara konsentrasi kesetimbangan, yaitu perbandingan hasil konsentrasi zat setimbang zat-zat produk terhadap hasil konsentrasi setimbang zat-zat pereaksi, dan masing-masing dipangkatkan dengan koefisien reaksinya. Itu bunyinya. Tapi secara sederhana, bahwa penjabaran dari hukum ini bisa kita buat rumus seperti ini. Nah, kita sepakati bahwa ini adalah persamaan kimia yang sesuai dengan stoikiometri gitu ya. Semisal ada senyawa A, senyawa B, senyawa C, senyawa D dengan masing-masing koefisiennya dalam keadaan setimbang. Dalam keadaan setimbang, maka persamaan tetapan kesetimbangannya bisa kita tulis seperti ini. Di mana Kc sama dengan, sederhananya adalah bahwa Kc sama dengan konsentrasi produk, pangkat koefisiennya,
dibagi dengan konsentrasi reaktan pangkat koefisiennya, gitu ya. Nah, di sini karena fasa yang digunakan adalah fasa gas dan fasa aqueous, maka otomatis konsentrasi produk dan reaktan yang digunakan adalah konsentrasi dari masing-masing senyawanya. Sehingga kalau dijabarkan, bentuk atau rumus Kc ini, di mana Kc sama dengan konsentrasi C, konsentrasi produk C, dikali konsentrasi produk D, pangkat koefisiennya, dibagi dengan konsentrasi senyawa A, pangkat koefisiennya, dikali dengan konsentrasi senyawa B, pangkat koefisiennya. Gitu ya. Nah, karena satuan dari Kc ini adalah molaritas, maka Kc sama dengan molaritas pangkat selisih dari koefisien produk dikurang koefisien reaktan. Gitu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan seperti ini, rumus tetapan kesetimbangan untuk reaksi berikut ini yang paling tepat adalah A, B, C, D, E. Yang paling tepat adalah E ya. Kenapa E? Karena sekali lagi kita harus mengingat bahwa konsentrasi yang digunakan pada rumus tetapan kesetimbangan adalah konsentrasi senyawa yang berwujud gas atau berwujud atau berfasa aqueous saja. Sehingga konsentrasi CaO tidak dimasukkan ke dalam perhitungan Kc dan konsentrasi CaCO3 juga tidak dimasukkan ke dalam perhitungan Kc. Kenapa? Karena ini fasanya solid dan fasanya solid. Gitu ya. Jadi sekali lagi solid dan liquid tidak dimasukkan ke dalam perhitungan Kc, gitu ya. Contoh berikutnya, gas A, gas B, dan gas C masing-masing 0,4 mol, 0,6 mol, dan 0,2 mol dicampurkan dalam ruang tertutup dan terjadi reaksi kesetimbangan seperti berikut ini. Ini semua fasanya gas ya, jadi semua dimasukkan ke dalam perhitungan Kc. Pada saat setimbang, 0,3 mol gas A telah bereaksi. Maka gas B yang ada dalam kesetimbangan adalah, nah cara mengerjakan ini kita harus membuat bagan kesetimbangan. Atau saya biasanya nyebutnya bagan kesetimbangan ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. 3A ditambah B menjadi 2C. Saya tidak tuliskan fasanya ya, karena biar cepat aja. Kita tuliskan di sininya mula-mula reaksi setimbang. Nah, mula-mula reaksi setimbang. Ini saya biasanya nyebutnya sebagai bagian kesetimbangan. Katanya, gas A mula-mula 0,4 mol gas A. Kita tulis di sininya 0,4 mol, kemudian di sini gas B 0,6 mol, dan gas C 0,2 mol. Dicampurkan dalam ruang tertutup dan terjadi kesetimbangan. Pada saat setimbang, 0,3 mol gas A telah bereaksi. Jadi kita tulis di sini 0,3 mol gas A telah bereaksi. Maka gas B yang ada dalam kesetimbangan adalah, berarti pertanyaannya adalah gas B yang ada pada saat kesetimbangan. Karena ini kan mula-mula reaksi setimbang, gitu ya. Nah, ini mudah saja. Kita gunakan koefisien perbandingan mol. Koefisien perbandingan mol. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ini koefisiennya 3. Koefisien 3 ini untuk reaksi senyawa A yang memiliki jumlah setimbang 0,3 mol. Jadi ini kan kalau kita tuliskan perbandingan koefisiennya, kita tulis jadinya 3 berbanding 1 berbanding 2. Nah, kalau 3-nya 0,3 berarti satunya gampang saja. Tinggal 0,3 dibagi 0,3 dibagi 3. Satunya adalah 0,1 kan? Berarti kita tulis di sininya 0,1 gitu ya. Nah, sekarang koefisien 2 berapa? Karena satunya 0,1 maka 2-nya adalah 0,2. Nah, kita bisa tuliskan di sininya. Saya hapus dulu ya. Nah, di sini dalam perhitungan bagan kesetimbangan kimia ada 2 cara. Yang pertama, untuk reaktan itu mula-mula dikurang reaksi. Jadi, kalau untuk reaktan, hasil pada saat kondisi setimbangnya di sini adalah 0,1. Kenapa? Karena 0,4 dikurang 0,3. Nah, untuk senyawa B, 0,6 dikurang 0,1. Itu 0,5 kan? Nah, kalau produk, cara menghitungnya tidak dikurang, tapi ditambah. Dengan kata lain, 0,2 ditambah 0,2 sama dengan 0,4 gitu ya. Jadi cara menghitungnya untuk reaktan mula-mula dikurang reaksi sama dengan setimbang. Tapi kalau untuk produk mula-mula ditambah reaksi sama dengan setimbang. Karena pertanyaannya adalah maka gas B yang ada dalam setimbang adalah 0,5 mol gitu ya cara mengerjakannya. Contoh 9. Dalam ruang 1 liter terdapat 1 mol gas HI yang terurai menurut reaksi berikut ini. Harga Kc pada saat itu adalah 4. Jumlah gas H2 yang ada pada saat setimbang adalah, nah, cara menghitungnya seperti ini. Kita tulis terlebih dahulu bagan kesetimbangannya. 2HI, ini fasanya nggak saya tulis ya, karena biar cepat aja. Ditambah I2. Nah, mula-mula reaksi setimbang. Di sini, informasinya adalah terdapat 1 mol gas HI yang terurai. Nah, berarti di sini kita tulis 1 mol gas HI yang terurai. Nah, karena 1 mol gas HI yang terurai, maka produk dari H2 dan I2 belum ada. Gitu ya. Di sini dikatakan bahwa
harga KC-nya adalah 4. Kita tuliskan rumus KC di sini. KC berarti kalau kita menggunakan rumus KC dari persamaan ini, bentuknya menjadi konsentrasi H2 pangkat 1 ya, dikali dengan konsentrasi I2 pangkat 1, dibagi dengan konsentrasi HI pangkat 2. Gitu ya. Nah, sekarang katanya nilai KC-nya adalah 4. Berarti kita tuliskan di sini 4 sama dengan, nah, masalahnya adalah konsentrasi yang digunakan pada KC ini itu harus konsentrasi pada saat setimbang. Jadi data di sini tuh harus data ini, data I2. Nah, tapi masalahnya berapakah data I2? Berapakah data H2? Berapakah data HI? Nah, cara mengerjakannya adalah seperti ini. Ini kan tidak ada data ya. Tidak ada data jumlah zat pada saat bereaksi. Kalau tidak ada data jumlah zat pada saat bereaksi, ya sudah, berarti kita tinggal tuliskan di sininya variabel saja atau pengibaratan, pengandaian. Pengandaiannya dengan apa? Misalnya dengan A. Nah, karena koefisiennya adalah 2, maka kita tulis yang bereaksi atau HI yang terurai pada saat bereaksi adalah 2A. Nah, kita gunakan perbandingan koefisien seperti biasa, 2 berbanding 1 berbanding 1. Kalau di sini yang bereaksinya adalah 2A, maka yang bereaksi pada koefisien 1 adalah A, gitu ya. Berarti kita tulis di sininya A. Nah, ini juga sama. I2 yang bereaksi adalah A, karena koefisien 1. Kita gunakan perbandingan koefisien ya. Nah, karena cara perhitungan untuk reaktan adalah dikurang dan produk adalah ditambah, maka hasil pada posisi kesetimbangannya adalah 1 dikurang 2, 2A. Kemudian di sini A, di sini A, atau positif A ya. Satuannya apa? Satuannya mol semua ya. Di sini mol, di sini mol, di sini mol. Nah, lalu berikutnya bagaimana? Nah, karena data yang digunakan pada konsentrasi HC adalah data pada saat setimbang, dan data KC-nya sudah kita ketahui, tapi yang ditanyakannya adalah berapakah jumlah gas H2 yang ada pada saat setimbang, berarti berapakah jumlah gas H2 gitu ya. Berapakah jumlah gas H2 ini? Caranya gampang saja, kita tinggal masukkan konsentrasi H2-nya, yaitu konsentrasi A dikali konsentrasi I2-nya A dibagi konsentrasi HI-nya. HI-nya berapa? Berarti 1 min 2A gitu ya. Nah, berapakah A kali A? Berarti A kuadrat ya. Dibagi dengan 1 min 2A. Kita menghitungnya bagaimana kalau seperti ini? Berarti kita bisa tuliskan kan di sini 4 sama dengan A kuadrat dibagi dengan 1 min 2 kan. Nah, untuk mencari nilai A, ini pangkat 2 ya. Maaf ini, ketinggalan. Ini harusnya pangkat 2, di sini pangkat 2. Nah, di sini juga pangkat 2. Gitu ya. Karena di sini semuanya pangkat 2, maka bisa kita tulis sebagai berikut. 4-nya kita jadikan sebagai pangkat 2 supaya semuanya menjadi perpangkatan. Nah, gitu ya. Jadi di sini 2 pangkat 2 karena 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. Nah, kalau kita sudah jadikan 2 pangkat 2, ya sudah berarti semua kuadratnya kita tinggal coret, kita tinggal coret, kita tinggal coret. Jadinya bagaimana? Jadinya adalah 2 sama dengan A dibagi 1 min 2A. Nah, satunya ini pindah ruas ke sebelah kiri. Pindahkan kita ke sini. Berarti jadi 2 kali 1 min 2A sama dengan A. Nah, ini kalikan 2 kali 1 sama 2 kali 2X. Berarti 2 min 4X gitu ya, sama dengan A. Maka X sama dengan 0,4. Loh, 0,4 dari mana? Gampang saja, 0,4X-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Jadinya sama dengan 5X. Nah, X-nya adalah berarti 2 dibagi 5 gitu ya. 0,4. Gampang sekali. Jadi jawabannya adalah 0,4 gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya atau contoh 10. Reaksi yang termasuk kesetimbangan homogen. Nah, ini mah gampang ya. Kalau kesetimbangan homogen berarti fasanya atau wujud zatnya sama. Kita tinggal lihat aja yang fasanya sama. Tapi, fasa yang digunakan pada saat setimbang. Jadi kalau misalnya solid semua, misalnya ada senyawa A ditambah B, setimbang menjadi C. Di sini solid semua. Solid, solid, solid. Ini juga kan homogen. Tapi, karena pertanyaannya dalam kondisi setimbang, berarti pilihan ini tidak termasuk ke dalam pilihan kesetimbangan homogen. Gitu ya. Karena solid dan liquid sekali lagi tidak masuk dalam reaksi kesetimbangan. Maka jawabannya adalah dodol gitu ya. Coba kita lihat yang salah satu persatu dari A. Ini salah solid ya. Ini ada solid. Kemudian ini ada liquid yang B, yang C ada solid, dan yang D ada solid gitu ya. Oke, next. Contoh 11. Pada suhu tertentu, dalam ruang 1 liter terdapat kesetimbangan reaksi berikut ini. Semula terdapat 0,5 mol gas SO3 dan setelah tercapai kesetimbangan, perbandingan jumlah mol SO3 terhadap O2 adalah 4:3. Harga tetapan kesetimbangannya adalah KC ya. Berarti KC-nya berapa ini yang ditanyain? Nah, seperti biasa kita tuliskan bagan kesetimbangannya terlebih dahulu. Berarti 2SO3, pasalnya nggak ditulis ya biar cepat. Kemudian 2SO2 dan O2. Mula-mula reaksi setimbang. Seperti biasa mula-mula reaksi setimbang. Semula terdapat 0,5 mol gas SO3. Berarti kita tuliskan mula-mula SO3-nya ada 0,5 mol nih. 0,5 mol ya.
Dan setelah tercapai keseimbangan, perbandingan jumlah mol SO3 terhadap O2 adalah 4:3. Kita tuliskan di sininya 4:3. Ya sudah, berarti kita tuliskan pada saat seimbang ya. Berarti 4X atau 4A lah boleh ya. Berbanding dengan O2, 3A. Nah, di sini penjelasannya adalah 2SO3 ini diuraikan sebanyak 0,5 mol, itu diuraikan. Kalau diuraikan, berarti 2SO2 mula-mula ini tidak ada, ini tidak ada. Nah, sekali lagi kita gunakan perbandingan koefisien. Ternyata perbandingannya SO3 sama O2 itu 4:3. Di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 2, di sini koefisiennya 2. Nah, berarti kita bisa tuliskan 3A di sini itu adalah hasil dari bagan reaksi dari O2. Berarti kita bisa tuliskan di sini 3A gitu ya. Nah, kalau di sini 3A, perbandingan koefisiennya 1, 3, maka untuk koefisien 2, di sini kita bisa tuliskan 6A gitu ya, dan turun 6A pada kesetimbangan 2SO2. Nah, kemudian berikutnya, berapakah koefisien 2-nya? Sama seperti 2SO2 yang sebelah kanan, berarti koefisien 2-nya di sini adalah 6A gitu ya. Nah, kemudian yang diketahui cuma satu ternyata data molnya atau data zatnya, yaitu SO3 sebanyak 0,5 mol mula-mula. Lalu bagaimana kita mencari jumlah mol yang lain? Gampang saja. Di sini sekali lagi ya, cara menghitung reaktan itu dikurang, cara menghitung produk itu ditambah. Berarti kita bisa tuliskan di sininya untuk 2SO3, untuk 2SO3 ya. Untuk 2SO3, cara menghitungnya berarti 0,5 mol dikurang 6X sama dengan 4X. Maka berapakah X-nya? Berarti X sama dengan 0,05 gitu ya. X 0,05. Kenapa 0,05? Ya seperti biasa, 6X pindah ruas ke sana, jadi 10X, atau kalau misalnya kita tuliskan menjadi seperti ini. 0,5 mol ya, sama dengan 10X. Berarti X sama dengan 0,5 dibagi 10. Berapa? 0,05 gitu ya. Nah, X-nya adalah 0,5. Maka kalau X-nya sudah kita ketahui 0,05, kita bisa menghitung 4X adalah 4 kali 0,05 gitu ya. 4 kali 0,05. 0,02. 0,02 dan ini 6 kali 0,05. 0,3 dan ini 3 kali 0,05 yaitu 0,15 gitu ya. Nah, berikutnya adalah berapakah harga tetapan kesetimbangannya. Karena yang ditanyain adalah tetapan kesetimbangan, maka kita masukkan nilainya KC. Berarti KC sama dengan kita ambil dari persamaan ini. Nah, kita masukkan berarti konsentrasi produk gas atau aqueous dibagi dengan konsentrasi reaktan gas atau aqueous. Karena semuanya berfase gas, maka semua konsentrasinya dimasukkan ke dalam perhitungan KC. Jadi kita tuliskan di sininya 2SO2. Jadi kita tuliskan di sininya SO2 pangkat 2 karena koefisiennya 2 ya, dikali dengan O2 pangkat 1 dibagi dengan SO3 pangkat 2 gitu ya. Nah, berapakah SO2-nya? SO2-nya berarti kita ngambil dari sini. 0,3 pangkat 2 dikali dengan O2-nya. O2-nya kita ngambil dari sini. Berarti 0,15 pangkat 1 dibagi dengan SO3-nya kita ngambil dari sini. Yaitu 0,02 pangkat 2. Berapakah hasilnya? Kalau kita hitung ya, nanti kalian hitung sendiri, hasilnya adalah 0,3375. Jawabannya adalah Bandung. Gitu ya cara mengerjakan. Contoh 12. Dalam ruang 1 liter terdapat kesetimbangan antara N2H2 dan NH3 menurut persamaan reaksi berikut ini. Kita tuliskan lagi 2NH3 gas semua ya, berarti ini masuk dalam perhitungan kesetimbangan semuanya. Tambah 3H2. Mula-mula reaksi setimbang. Pada kesetimbangan tersebut terdapat 0,1 mol N2. Oh, ini mah langsung aja ya, karena disebutkan pada kesetimbangan. Oh, berarti ini data pada saat setimbang. Berarti 0,01 mol N2, 0,01 mol H2, 0,01 mol H2, dan 0,05 mol NH3. 0,05 mol NH3. Lalu, berapakah nilai tetapan kesetimbangannya? Langsung saja berarti KC, karena data ini sudah ada pada saat setimbang, maka kita tinggal langsung aja masukkan nilainya. Berarti kita masukkan nilainya di sini, konsentrasi N2 pangkat 1 dikali konsentrasi H2 pangkat 3 dibagi dengan konsentrasi NH3 pangkat 2. Gitu ya. Berapakah nilai dari masing-masing konsentrasinya? N2 adalah 0,01. Kemudian H2 adalah 0,01 pangkat 3 ya. Dibagi dengan NH3 0,05. 0,05 pangkat 2. Berapakah hasilnya? Kalau kita hitung hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Jadi jawabannya adalah B gitu ya. Oke, next. Makna tetapan kesetimbangan. Ada 3 makna dari penentuan KC. Nah, setelah kita menentukan
Setelah kita menentukan Kc, maka yang pertama yang kita dapatkan adalah menentukan apakah suatu reaksi tersebut bolak-balik berada dalam kesetimbangan atau tidak, atau belum. Kemudian yang kedua, menentukan komposisi zat-zat dalam keadaan setimbang. Jadi komposisi zatnya kita tahu pada saat mula-mula reaksi setimbang dari masing-masing senyawa itu berapa. Dan yang ketiga adalah memprediksi arah reaksi, gitu ya. Jadi ini adalah 3 makna dari menentukan tetapan kesetimbangan. Next, memprediksi arah reaksi. Nah, ini nih, karena reaksi kesetimbangan kimia itu kan reversible. Karena reaksi ini adalah reaksi reversible, maka pasti ada arah reaksi. Arah reaksi menuju produk atau sudah terbentuk produk, kemudian diuraikan menjadi reaktannya. Nah, di sini kita dapat memprediksi arah reaksi ke kiri atau ke kanan dengan cara menentukan koefisien reaksi. Menentukan koefisien reaksi dan membandingkannya dengan nilai Kc. Kalau ternyata nanti didapat bahwa Qc kurang dari Kc, maka reaksi tersebut berlangsung ke kanan. Jadi kalau nilai Qc-nya lebih kecil daripada Kc, maka reaksi tersebut sedang membentuk produk atau sedang berlangsung ke kanan. Kalau nilai Qc-nya lebih besar dari Kc, maka reaksi tersebut sedang berlangsung ke kiri atau penguraian produk. Sampai dengan Qc sama dengan Kc, maka campuran tersebut dikatakan setimbang. Contoh soalnya adalah, nah, sini ya. Kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Pada temperatur 430 derajat Celcius, tetapan kesetimbangan Kc untuk reaksi H2 ditambah I2 menjadi 2Hi adalah 54,3. Diketahui pada eksperimen dengan temperatur yang sama, konsentrasi awal H2, I2, dan Hi berturut-turut adalah 0,00 sekian, 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 sekian. Tentukanlah apakah reaksi tersebut sudah setimbang atau belum. Nah, jadi untuk menentukan kesetimbangan, kita kan harus membandingkan nilai Qc sama dengan nilai Kc. Nah, nilai Kc-nya kita sudah tahu nih di sini, nilainya berapa? 54,3. Jadi kita tulis 54,3. Nah, nanti tinggal kita bandingkan apakah Qc lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan Kc. Sehingga kita bisa menjawab apakah reaksi tersebut sudah setimbang atau belum. Nah, karena nilai Kc-nya sudah ada, sekarang kita tinggal menentukan nilai Qc, koefisien reaksi. Nilai Qc bagaimana cara menentukannya? Gampang sekali. Sama seperti Kc, hanya data yang digunakan adalah data awal. Nah, gitu ya. Sedangkan di sini diberitahu bahwa konsentrasi awalnya berturut-turut adalah sekian, sekian, dan sekian. Berarti ini adalah data untuk menentukan nilai Qc. Nah, kita tuliskan ya rumusnya bahwa untuk menentukan Qc, kita tulis di sini Hi pangkat 2 dibagi dengan, ini konsentrasi awal ya, konsentrasi awal dibagi dengan H2 pangkat 1 dikali I2 pangkat 1. Gitu ya. Nah, berapakah konsentrasi Hi-nya? Konsentrasi Hi di sini kan berturut-turut adalah 0,0024 ya, Hi-nya. Berarti kita tulis di sininya 0,0224 pangkat 2 dibagi dengan H2-nya berapa? H2-nya 0,00623 pangkat 1 dan I2-nya berapa? 0,00414. 0,00414 pangkat 1. Berapakah hasilnya? Hasilnya adalah 19,5. Nanti adik-adik bisa hitung sendiri ya. Hasilnya 19,5. Nah, setelah itu kita dapatkan nilai Qc-nya 19,5, kita masukkan dan bandingkan dengan nilai Kc. 19,5 adalah nilai Qc lebih kecil daripada nilai Kc atau 54. Nah, tadi di atas kita mengetahui bahwa jika nilai Qc kurang dari Kc, lihat di sini ya, jika nilai Qc kurang dari Kc maka berlangsung ke kanan. Kalau lebih berlangsung ke kiri, dan kalau sama berarti campuran itu setimbang. Karena nilai ini kurang dari nilai Kc, nilai Qc-nya, maka reaksi tersebut berlangsung ke arah kanan gitu ya. Ke arah kanan dan campuran tersebut atau reaksi tersebut belum setimbang. Gitu ya, cara menentukan arah reaksi. Oke. Subbab yang kelima. Tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial atau bisa disingkat dengan Kp. K-nya adalah tetapan kesetimbangan dan P-nya adalah tekanan atau berdasarkan tekanan parsial gitu ya. Nah, konsepnya adalah jika ada reaksi seperti ini, misalnya senyawa A ditambah dengan senyawa B menjadi senyawa CD dengan masing-masing koefisiennya M, N, P, dan Q, maka rumus Kp-nya adalah kurang lebih seperti ini. Kp sama dengan tekanan produk dalam fase gas dibagi pangkat koefisiennya dibagi dengan tekanan reaktan pangkat koefisiennya. Hanya saja diparsialkan atau dibuat menjadi perbagian senyawa. Nah, yang digunakan pada data Kp adalah senyawa yang memiliki fase gas saja, gitu ya. Rumusnya adalah Kp sama dengan tekanan senyawa C pangkat koefisiennya dikali tekanan senyawa D pangkat koefisien dibagi tekanan senyawa A pangkat koefisiennya dikali dengan tekanan senyawa B pangkat koefisiennya. Di mana P adalah tekanan parsial gas. Parsial itu bagian ya dari masing-masing senyawa. Di sini juga sudah ditentukan bahwa tekanan tersebut adalah tekanan parsial gas. Jadi fase gas yang hanya dimasukkan ke dalam data perhitungan Kp. Bagaimana jika data tekanan dari masing-masing senyawanya tidak diketahui? Maka kita gunakan rumus ini. Rumusnya adalah Px sama dengan mol gas X dibagi mol total gas dikali P total gitu ya. Contoh 13. Jika diketahui suatu reaksi seperti ini, maka pertanyaannya rumus yang paling tepat untuk Kp adalah
Nah, seperti biasa, karena yang digunakan hanya fase gas, maka yang digunakan di sini adalah Kp. Harusnya kan seperti ini ya. Kp adalah tekanan senyawa C, tekanan senyawa C, pangkat 3, dikali dengan tekanan senyawa D pangkat 2, dibagi dengan tekanan senyawa A pangkat 2, dan tekanan senyawa B pangkat 1. Harusnya kan seperti ini. Tapi karena data yang digunakan hanya data yang memiliki fase gas, hanya data yang berwujud gas, maka solid ini kita tidak gunakan. Sehingga C kita coret atau kita hapus. Liquid juga tidak kita gunakan, maka B kita coret. Dan solid A tidak kita gunakan, tersisa D. Nah, sehingga jawabannya adalah Kp sama dengan tekanan senyawa D pangkat 2 gitu ya. Ini maaf saya tidak menggunakan tekanan, tapi yang jelas di sini tekanan semua ya. Jawabannya adalah C. Berikutnya. Pada suhu tertentu, dalam ruang tertutup yang bertekanan 10 atmosfer, terdapat dalam keadaan setimbang 0,3 mol gas SO2, 0,1 mol gas SO3, dan 0,1 mol gas O2 dengan reaksi dengan persamaan seperti ini. Maka harga Kp pada suhu tersebut adalah seperti biasa kita tuliskan dulu reaksinya. 2SO3 ini gas semua ya, jadi kita masukkan 2SO2 ditambah O2. Di sini mula-mula reaksi setimbang gitu ya. Nah, di sini ternyata datanya sudah data dalam keadaan setimbang. 0,3 mol gas SO2, berarti di sini kita tulis 0,3 mol, 0,1 mol gas SO3, dan 0,1 mol gas O2. Nah, di sini yang ditanya ini adalah Kp ya. Yang ditanyakannya adalah Kp, maka Kp rumusnya sama dengan tekanan gas SO2 pangkat 2, yang ini, dikali dengan tekanan O2 pangkat 1, yang ini, dibagi dengan tekanan SO3 pangkat 2. Nah, masalahnya adalah data yang ada pada keadaan setimbang ini semuanya berupa data mol atau data jumlah zat. Sehingga kita harus rubah dulu jumlah zat ini ke dalam data tekanan yang nantinya baru kita bisa inputkan ke dalam data ini gitu ya. Nah, cara merubahnya gimana? Cara merubahnya seperti rumus yang awal, di mana Px sama dengan mol gas X dibagi dengan mol total dikali dengan P total gitu ya. Nah, rumusnya harus diingat ini. Nah, sekarang kita mau mencari data tekanan dari SO3. Maka PSO3 sama dengan mol SO3 0,1 dibagi dengan mol total. Mol totalnya adalah 0,1 ditambah 0,3 ditambah 0,1. Berarti 0,5 dikali 10. P totalnya berapa? P totalnya adalah 10 atmosfer. Jadi kita kali 10 atmosfer. Maka tekanan untuk SO3 didapatkan hasilnya adalah 2 atmosfer. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau mencari tekanan dari SO2. Tekanan dari SO2 adalah 0,3 dibagi dengan 0,5 dikali 10. Berapakah hasilnya? Hasilnya adalah 6 atmosfer gitu ya. Nah, kemudian yang ini juga sama, 0,1 dibagi dengan 0,5 dikali 10 sama dengan 2 atmosfer gitu ya. Nah, baru setelah kita mendapatkan data tekanan dari masing-masing senyawa, kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, berapakah tekanan SO2? SO2 6 atmosfer, berarti kita masukkan di sini 6 pangkat 2. Kemudian dikali tekanan PO2. PO2 berapa? PO2 adalah 2 atmosfer dikali 2 dibagi dengan PSO3. SO3 berapa? 2 atmosfer. Berarti di sini 2 pangkat 2. Di sini 36 dikali 2 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 18 atmosfer. Maka jawabannya adalah Bandung. Contoh 15. Untuk kesetimbangan A ditambah B menjadi C, apabila diketahui tekanan gas parsial PA-nya sekian, PB sekian, PC sekian, maka Kp. Oh, kalau ini sudah diketahui tekanan parsial dari masing-masing senyawa, dan mungkin ini kita anggapnya sebagai fase gas semua ya, jadi kita tinggal masukkan aja. Kp itu kan sama dengan tekanan produk dibagi dengan tekanan reaktan atau PC dibagi dengan PA dikali dengan PB. PC-nya berapa? 0,3. Semuanya pangkat 1 ya, karena koefisiennya 1. PA-nya adalah 0,1. Dan PB-nya adalah 0,2. Sehingga hasilnya adalah 15. Jawabannya adalah Bandung, gitu ya. Oke. Contoh 16, diketahui reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Jika pada saat setimbang terdapat bla 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 dan tekanan total sebesar 3 atmosfer, maka harga Kp adalah. Nah, di sini kita harus menentukan dulu. Kp rumusnya adalah berarti CO2 ya, yang hanya berfase gas saja. CO2 dan CO, berarti Fe tidak masuk ke dalam rumus Kp. Sehingga rumusnya menjadi tekanan CO2 pangkat 1 ya, dibagi dengan tekanan CO pangkat 1. Nah, ini rumusnya, rumus Kp-nya. Kita masukkan nilai tekanan dari masing-masing PCO2 dan PCO-nya. Berapakah tekanan PCO2? Karena data ini sudah ada dalam data setimbang dan data mol CO2 adalah 0,1, maka kita bisa tuliskan di sininya PCO2. Atau kita cari terlebih dahulu ya. PCO2 sama dengan mol CO2 dibagi dengan mol total. Mol totalnya kita jumlahkan semuanya. 0,2 tambah 0,3 tambah 0,6 tambah 0,1. Berapa? 1,2 ya. 1,2 dikali dengan P total. P totalnya berapa? 3 atmosfer. Sehingga dapat PCO2-nya adalah
0,3 dibagi dengan 1,2, 0,25. Nah, sekarang tekanan CO-nya. Tekanan CO-nya adalah mol CO. Berapakah mol CO? Mol CO 0,3. Berarti 0,3 dibagi dengan 1,2 dikali 3 atmosfer. Jawabannya adalah 0,75. Nah, data tekanan CO2 dan CO ini kita masukkan ke dalam perhitungan Kp. Sehingga PCO2-nya kita masukkan 0,25 dan PCO-nya kita masukkan 0,75. Jawabannya adalah 0,333 gitu ya. Jadi jawabannya adalah dodol. Subbab ke-6, hubungan antara Kc dan Kp. Tekanan parsial gas itu bergantung pada konsentrasi. Nah, rumus ini diambil dari rumus gas ideal. Kalau seandainya kita buat tekanan yang menjadi sendirian, maka kita dapati N per V dikali RT. Nah, N per V ini merupakan rumus dari molaritas atau konsentrasi, di mana molaritas itu adalah merupakan Kc, maka kita bisa nyatakan bahwa rumus ini bisa kita jadikan sebagai hubungan antara Kp dan Kc, di mana N per V ini disubstitusikan ke persamaan Kp. Sehingga Kp, hubungan antara Kp dan Kc, Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Nah, delta N di sini bukan mol ya, tapi delta N di sini adalah selisih jumlah koefisien produk dikurangi dengan jumlah koefisien reaktan. R ini adalah tetapan gas ideal, nilainya adalah 0,082. Nah, terkadang ada orang yang menuliskannya, atau ada pertanyaan yang menuliskannya 0,082, atau ada juga yang menuliskannya 0,08 saja, liter atmosfer per Kelvin, gitu ya. T-nya adalah suhu, jelas harus dalam satuan Kelvin supaya saling menghilangkan dengan Kelvin yang di sini. Kc-nya didapat dari rumus Kc yang subbab yang keempat yang telah kita pelajari, dan dihasilkan Kp-nya sama dengan Kc kali RT pangkat delta N, gitu ya. Contoh 17. Pada suhu 750 Kelvin terdapat kesetimbangan dari reaksi berikut ini. Kc-nya adalah 4,5 kali 10 pangkat min 2, dan jika R-nya adalah 0,08, maka harga Kp-nya adalah, kita tuliskan kembali rumus Kp-nya, Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Nah, delta N ini adalah selisih dari koefisien produk dikurang dengan koefisien reaktan. Koefisien produknya berapa? 2. Nah, koefisien reaktannya berapa? Kalau dijumlahkan ini 4. Maka 2 kurang 4 adalah negatif 2 ya. Negatif 2. Nah, sekarang berapakah harga Kp-nya? Kc-nya berapa? Kc-nya 4,5. Kita masukkan nilainya. 4,5 kali 10 pangkat min 2 dikali 0,08. R-nya adalah R yang sudah diberikan pada soal ya. Dikali T-nya berapa? Karena T-nya sudah dalam bentuk Kelvin, berarti tinggal kita masukkan saja 750 Kelvin pangkat delta N. Delta N-nya berapa? Min 2. Berapakah hasilnya? Ini bisa kita buat pecahan ya, karena ini kan pangkat min 2. Kalau pangkat min 2 berarti 1 per. Nah, kalau 1 per berarti kita bisa rubah menjadi seperti ini. 4,5 kali 10 pangkat min 2 dibagi 0,08 kali 750 pangkat 2. Nah, ini bentuk lain dari pangkat negatif 2 ya. Maka hasilnya adalah 4,5 kali 10 pangkat min 2 dibagi 60 pangkat 2. Sama dengan 4,5 kali 10 pangkat min 2 dibagi 3600. Nah, maka hasilnya adalah 1,25 kali 10 pangkat min 5. Jawabannya adalah E ya. Oke. Contoh 18. Pada suhu 700 Kelvin terjadi reaksi kesetimbangan seperti berikut ini. Dengan nilai Kc-nya 0,11. Nilai Kp untuk reaksi tersebut adalah, seperti biasa, Kp rumusnya adalah Kc kali RT pangkat delta N. Nah, Kc-nya berapa? Kc-nya 0,11. R-nya berapa? 0,082 kali T-nya berapa? 700. Delta N-nya berapa? Kita hitung. Jumlah koefisien produk adalah 2. Di sini 1, di sini 1 ya. Jumlah koefisien reaktan juga 2. Di sini 1, di sini 1. Berarti selisih koefisien produk dikurang reaktan adalah 0. Berapapun kalau dipangkatkan 0,1, berarti 0,11 dikali 1 berapa? 0,11. Jawabannya adalah cendol gitu ya. Oke, next. Contoh 19. Pada reaksi kesetimbangan PCl5 diuraikan menjadi PCl3 dan Cl2 pada suhu 27 derajat Celcius mempunyai nilai Kc sekian. Maka nilai Kp pada kesetimbangan tersebut adalah, sekali lagi kita tuliskan ya, rumus Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Nah, Kc-nya berapa? Kc-nya adalah 0,04. R-nya berapa? 0,082. Kali T-nya berapa? T-nya ini kita harus rubah dulu ke dalam Kelvin. Nah, 27 derajat Celcius itu kan 300 Kelvin ya. Maka di sini kita kalikan dengan 300 Kelvin. Delta N-nya berapa? Delta N-nya adalah 2 dikurang 1. 2 dikurang 1, 1. Berarti di sini 1. 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Nah, maka hasilnya adalah 0,04 kali 82 kali 3, ini 24,6 ya. Hasilnya adalah 0,984. Jawabannya adalah dodol gitu ya. Oke, next. Contoh 20. Dalam ruang 1 liter sebanyak 0,6 mol gas PCl5 dipanaskan untuk reaksi berikut. Dalam kesetimbangan dihasilkan 0,2 mol gas Cl2 jika temperatur pada ruang 300 K
dan harga R 0,082, harga KP adalah, nah kita coba tuliskan dulu rumusnya ya. KP sama dengan KC kali RT pangkat delta N. KC-nya ada. Nah, di sini nih KC-nya tidak ada, berarti kita harus cari dulu. R-nya ada, T-nya ada, delta N-nya ada. Berarti kita harus mencari dulu nilai KC. Nilai KC-nya berapa? Nilai KC-nya diambil dari konsentrasi. Berarti konsentrasi PCl3 pangkat 1 dikali dengan konsentrasi Cl2 pangkat 1 dibagi dengan konsentrasi PCl5 pangkat 1. Nah, ini kita harus kembali ke subbab KC ya, cara menentukan KC. Berarti kita tuliskan di sininya, bagian kesetimbangannya dulu. PCl5 diuraikan menjadi PCl3 ditambah Cl2 dengan mula-mula reaksi setimbangnya adalah 0,6 mol gas PCl5, berarti di sini mula-mulanya adalah 0,6 mol. Nah, gitu ya. Kemudian dalam kesetimbangan dihasilkan dalam kesetimbangan Cl2, berarti Cl2 ini dihasilkan dalam setimbang. Dalam setimbang berarti di sini 0,2. Nah, gitu ya. Kemudian tidak ada lagi, nah sisanya baru kita harus menghitung. Awalnya mula-mula ada 0,6 mol, berarti tidak ada PCl3 dan tidak ada Cl2 pada saat mula-mula ya. Kemudian berapakah jumlah mol pada saat bereaksi? Kita gunakan perbandingan koefisien untuk mol ya. Di sini koefisiennya 1, di sini 1, di sini 1. Berarti kita tuliskan pada saat reaksinya. Ini kan hasil penurunan dari sini, maka di sini otomatis pasti 0,2. Koefisien 1 untuk 0,2, maka 1 di sini pun sama 0,2. Karena di sini koefisiennya juga sama 1, berarti di sini 0,2. Untuk reaktan, jangan lupa ya, untuk reaktan dikurang, untuk produk ditambah. Maka jumlah mol pada saat setimbang untuk PCl5 adalah 0,4 dan PCl3 adalah 0,2. Kita masukkan ke nilai KC-nya. Nilai KC-nya kita masukkan ke sini ya. Berarti PCl3 0,2, 0,2 pangkat 1 dikali Cl2 0,2 pangkat 1 dibagi Cl5 0,4. Nah, 0,2 kali 0,2 itu kan 0,04 ya. Dibagi dengan 0,4 sama dengan 0,1. Gitu ya. Nah, kita dapat nilai KC-nya 0,1. Setelah kita dapat nilai KC-nya 0,1, kita masukkan ke dalam perhitungan KP. Jadi di sini 0,1 dikali R-nya 0,082 ini ya. Kemudian T-nya karena di sini sudah Kelvin, maka kita langsung pakai 300 Kelvin dan delta N-nya adalah selisih koefisien 2 dikurang 1 berarti 1. 1 nggak usah ditulis, berarti di sini 1 ya. 0,1 dikali 0,82 kali 3 24,6 ya. 24,6 0,1 kali 24,6 yaitu adalah 0,4. 6. Jawabannya adalah dodol gitu ya. Oke, berikutnya. Subbab ke-7. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung pembahasan bab kesetimbangan kimia. Walaupun sebetulnya ada satu lagi, yaitu adalah proses Haber-Bosch. Tapi proses Haber-Bosch nanti akan dijelaskan di luar dari video ini ya, karena itu agak cukup panjang juga gitu. Yang jelas proses Haber-Bosch itu adalah salah satu pemanfaatan dari bab kesetimbangan kimia di industri, yaitu sintesis amonia, dan satu lagi adalah proses kontak sintesis asam sulfat. Tapi nanti itu akan dibahas di video yang lain. Oke, subbab yang ketujuh adalah derajat disosiasi. Kesetimbangan disosiasi merupakan reaksi peruraian suatu senyawa menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana. Nah, sederhananya, rumus dari derajat disosiasi adalah mol zat terurai dibagi dengan mol zat mula-mula. Mol zat mula-mula. Gitu ya. Contoh 21. Pada ruang tertutup terdapat 1 mol gas NH3 yang terdisosiasi 50% menurut persamaan reaksi berikut. Kita tulis dulu reaksinya ya. 2NH3 gas terurai menjadi N2 dan 3H2. Jika tekanan di dalam ruang tersebut 3 atmosfer, berarti tekanan total ini P total, maka harga KP adalah, rumus KP adalah, nah rumus KP itu kan setelah kita tahu rumus KP dan hubungan antara KP dan KC, rumus KP itu menjadi 2. Yang pertama adalah KP, tekanan produk dibagi dengan tekanan reaktan, dan yang kedua adalah KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N ini ya. Nah, kita tinggal pintar-pintar memilih nih mana rumus yang tepat untuk pengerjaan soal KP tersebut. Nah, karena dalam hal ini rumus yang cocok yang digunakan adalah rumus KP sama dengan tekanan produk dibagi dengan tekanan reaktan gitu ya. Jadi kita tuliskan di sininya tekanan N2 ditambah tekanan H2 pangkat 3 dibagi dengan tekanan NH3 pangkat 2 gitu ya. Tapi data tekanan dari masing-masing senyawa ini dari mana? Nah, kita dapatkan dari bagian kesetimbangan mula-mula reaksi setimbang. Nah, kita kerjainnya seperti ini. Terdapat 1 mol gas NH3 mula-mula ya pada ruangan tertutup, berarti di sini 1 mol. Terdisosiasi 50%. Terdisosiasi berarti terurai. Lawan katanya kan asosiasi, pembentukan. Berarti disosiasi itu penguraian 50% di sini ya. Nah, menurut persamaan reaksi ini ya. Maka untuk menentukan KP, kita harus mengetahui terlebih dahulu data-data yang ada di sini karena dapat dari PX itu. Nah, kita hitung terlebih dahulu ya. Di sini terdisosiasi 50%. Berarti kalau 50% 0,5 mol dari 1 mol kan. Nah, kita bisa tulis di sini ya 0,5 mol gitu ya.
Nah, sehingga di sini pun 0,5 mol. Sekali lagi kita gunakan perbandingan koefisien. Perbandingan koefisiennya 2 berbanding 1 berbanding 3. 50% atau 0,5 mol untuk perbandingan koefisien 2. Berarti satunya adalah 0,25 gitu ya. Di sini 0,25 mol gitu. Atau kita bisa tulis juga di sini jangan 0,25 mol, tapi 25% gitu ya. Kemudian di sini 3 berarti 75%. Nah, dengan kata lain berarti di sini 0,25 mol, di sini 0,75 mol gitu ya. Nah, sekarang berapakah tekanan dari masing-masing senyawa tersebut atau px-nya berapa? Kita coba cari satu persatu ya. Di sini berarti 0,5 dibagi mol total. Mol totalnya adalah 0,5 ditambah 0,25 ditambah 0,75. Berapa mol totalnya? Mol totalnya adalah 1,5 dikali P totalnya berapa? Yang ini 3 atmosfer. Berarti dikali 3. 0,5 dikali 3 1,5. 1,5 dibagi 1,5 1 gitu ya. N2 berarti 0,25 dibagi 1,5 dikali 3. Nah, 0,25 dikali 3 0,75 dibagi 1,5 0,5 gitu ya. 0,75 dibagi 1,5 dikali 3. 0,75 dikali 3 dibagi 1,5 adalah 1,5 ya. 1,5. Nah, kita sudah dapat nih PNH3, PN2 dan PH2. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus KP-nya. Berarti di sini kita tulis 0,5 untuk PN2, PN2 yang ini ya. Pangkat 1. Ini nggak ditambah ya, salah ini. PH2, H2-nya berapa? 1,5. 1,5 pangkat 3 dibagi PNH3-nya berapa? 1 pangkat 2. Kalau 1 pangkat 2 1 ya. Berarti ini kita coret aja. Tinggal 1,5 pangkat 3 dikali 0,5. Jawabannya adalah 1,68. Nah, karena pilihan gandanya berupa pecahan, maka 1,68 ini harus kita rubah dulu menjadi pecahan. Nah, hasilnya adalah 27 per 16. Jawabannya adalah E ya. Jawabannya adalah E. Oke, next. Contoh 22. Pada T derajat Celcius dalam ruangan yang bervolume 10 liter dipanaskan 0,6 mol SO3 hingga terdisosiasi menurut persamaan reaksi berikut. Kita tuliskan terlebih dahulu persamaannya. 2SO3 diuraikan menjadi 2SO2 dan O2. Nilai tetapan kesetimbangan Kc untuk reaksi tersebut adalah, nah kita tuliskan rumus Kc-nya, berarti Kc sama dengan konsentrasi SO2 pangkat 2 dikali dengan konsentrasi O2 dibagi dengan konsentrasi SO3 pangkat 2. Nah, hanya masalahnya di sini data yang dimasukkan harus dalam data kesetimbangan. Kita tuliskan dulu di sini mula-mula reaksi setimbang gitu ya. Nah, mula-mulanya berapa? Mula-mula dipanaskan 0,6 mol SO3. Berarti kita tulis di sini 0,6 mol SO3 hingga terdisosiasi 50%. 50% ini berapa? 50% dari 0,6 berarti itu kan 0,3. Nah, kita tuliskan di sini 0,3 ya. Kita 50% ganti dengan 0,3. 0,3. Oke. Nah, sekarang 0,3 kita gunakan perbandingan koefisien. Berarti 2 banding 2 banding 1. 0,3 itu untuk koefisien 2. Nah, berarti di sini untuk koefisien 2 juga sama 0,3. Dengan mula-mula tidak ada ya. Ini juga mula-mula tidak ada. O2 koefisiennya 1. Kalau koefisien 2-nya itu 0,3 berarti satunya adalah 0,15 gitu ya. Nah, sekarang berapakah data pada saat setimbangnya? 0,6 dikurang 0,3, 0,3. Di sini turun 0,3, di sini turun 0,15 gitu ya. Nah, konsentrasi yang digunakan molaritas itu adalah mol per volume. Volume yang digunakan berapa? 10 liter. Kalau pilihan gandanya di sini ada mol, berarti kita gunakan data setimbang dalam satuan mol. Tapi karena di sini tidak ada mol, sehingga yang digunakan adalah data molaritas. Data molaritas adalah mol per volume. Nah, volumenya berapa? 10 liter. Jadi mol yang didapat di sini harus dibagi 10. Harus dibagi 10. Harus dibagi 10. Nah, jadi data kesetimbangan SO3-nya 0,03, 0,03, 0,015 gitu ya. Nah, inilah data-data yang kita gunakan untuk menghitung Kc dalam bentuk konsentrasi. Berarti kita masukkan konsentrasi SO2-nya ini 0,03 pangkat 2 dikali konsentrasi O2-nya ini 0,015 dibagi konsentrasi SO3-nya ini konsentrasi 0,03 pangkat 2 gitu ya. Hasilnya berapa? Hasilnya 0,03 bla 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 bla. Kalian bisa hitung sendiri, hasilnya adalah 0,015. Jawabannya adalah Bandung gitu ya. Contoh 23. Dalam ruang tertutup yang volumenya 10 liter, tekanan tertentu 0,1 mol gas N24, kita tuliskan lagi, N24 diuraikan menjadi 2NO2. Katanya, mula-mula terdapat 0,1 mol gas N24, 0,1. 0,1 mula-mula reaksi setimbang. Gitu ya. Nah, terdisosiasi, derajat disosiasinya 0,5. Maka nilai kesetimbangan Kc-nya adalah, kita tuliskan lagi, seperti biasa rumus Kc adalah berarti NO2 pangkat 2 dibagi dengan N2O4 pangkat 1. Berapa konsentrasinya pada saat setimbang gitu ya. Nah, di sini keterangannya adalah N2O4 ini terdisosiasi 0,5.
Nah, karena rumus disosiasi itu adalah mol zat terurai dibagi dengan mol zat mula-mula atau mol zat awal, maka mol zat terurai di sini bisa kita hitung A-nya berapa? 0,5. Berarti di sini 0,5 mol zat terurai dibagi mol awal 0,1. Berarti N terurainya adalah 0,5 dikali 0,1, yaitu 0,05. Kita tuliskan di sini ya 0,05 didapat dari sini ya, perhitungan dari derajat disosiasi. Perbandingan koefisien kita gunakan kembali di sini 1 berbanding 2. Satunya 0,05, berarti 2-nya adalah 0,1 gitu ya. Nah, sekarang pada saat setimbangnya 0,1 dikurang 0,05 adalah 0,05. Nah, kita turun 0,1. Nah, karena sekali lagi yang diminta di sini adalah konsentrasi di pilihan gandanya ya, sehingga mol yang didapat di sini harus dibagi terlebih dahulu dengan volume yang ada. Volumenya berapa? 10. Berarti ini dibagi 10, ini pun dibagi 10. Hasilnya 0,005 dan 0,01. Ini adalah data konsentrasi N2O4 dan ini adalah data konsentrasi 2NO. Kita masukkan ke dalam penilaian ini. Jadi NO2-nya 0,01 pangkat 2 dibagi dengan N24-nya 0,05 pangkat 1, hasilnya adalah 0,02. Jawabannya adalah A gitu ya. Contoh 24, 0,08 mol SO3 terurai dan terbentuk 0,1 mol SO2. Maka derajat disosiasi SO3 sebesar. Nah, untuk mengerjakan ini kita harus membuat dulu reaksi kimianya. Reaksi kimia SO3 terurai. Nah, terurai menjadi apa? Biasanya kalau SO3 itu terurai menjadi SO2 dan O2 ya. Nah, di sini kita harus menyetarakan dulu persamaannya. Sini kita tambahkan di sini 2, di sini kita tambahkan 2. Gitu ya. Nah, sekarang rumus dari derajat disosiasi adalah mol zat terurai dibagi mol zat mula-mula atau mol zat awal. Berapakah mol zat terurainya? Terurai dan terbentuk 0,1. Berarti kita masukkan mol terurainya 0,1 gitu ya. Dibagi mol zat mula-mulanya berapa? Kita masukkan aja 0,08. Maka derajat disosiasinya adalah 1,25. Jawabannya A gitu.